praktisi dari kelas 10 IPA 1, saya akan mempresentasikan tentang mitos dan kemampuan. Yang pertama adalah mitos yang salah tentang kewirausahaan. Sudah banyak rumor beredar yang mengatakan bahwa seorang wirausahawan yang sukses adalah seorang wirausaha yang mendapatkan usaha turun-temurun dari keluarganya. Namun, ahli pada tahun 1966 membantah rumor tersebut dengan mengatakan bahwa seorang wirausahawan sifatnya dibentuk bukan dari turun-temurun melainkan dari lingkungannya. Contoh dari pola pikir yang salah tersebut sudah tertanam puluhan tahun, bahkan sudah tertanam dalam diri rakyat. Contoh dari pola pikir yang salah tersebut adalah menjadi wirausahawan itu harus memiliki modal yang banyak. Yang kedua adalah menjadi wirausahawan itu adalah bakat. Yang ketiga adalah menjadi wirausahawan itu adalah usaha yang diturun-temurunkan dari keluarganya. Yang kedua adalah alasan seseorang tak berminat menjadi wirausaha. Hampir sebagian dari orang jika disuruh memilih, mereka akan memilih menjadi pekerja yang sukses, bukan menjadi wirausaha yang sukses. Namun untuk menjadi pekerja yang sukses, kita harus memiliki soft skill atau kemampuan untuk mengelola diri. Tapi jika kita menjadi wirausaha, mengapa wirausaha tidak banyak dipilih oleh sebagian orang? Karena orang-orang itu masih takut untuk mengambil resiko. Padahal pada awalnya seorang wirausaha akan lebih sukses daripada seorang pekerja yang sukses. Contohnya adalah sudah banyak tercatat orang-orang terkaya dunia adalah seorang wirausahawan. Mereka bisa kaya karena memiliki usaha, bukan menjadi pekerja dalam suatu perusahaan atau apapun. Contoh dari soft skill atau kemampuan mengelola diri untuk menjadi pekerja yang sukses adalah, yang pertama adalah pandai untuk berbicara atau berkomunikasi. Yang kedua adalah pandai untuk berpresentasi dan menjelaskan apa saja yang dapat mereka kerjakan. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Yang keempat adalah pantang menyerah. Setelah itu, yang ketiga dari mitos dan kemampuan ini adalah alasan orang takut untuk berwirausaha. Alasan orang takut untuk berwirausaha itu adalah karena mereka tidak memiliki pengalaman. Yang kedua adalah karena mereka tidak tahu bagaimana caranya. Yang ketiga adalah mereka takut untuk keluar dari zona nyamannya. Yang keempat adalah faktor penghalang untuk menjadi wirausaha. Faktor penghalang ini adalah jika seorang wirausahawan itu masih memiliki rasa takut yang melebihi apapun, memiliki rasa takut yang berlebihan. Yang kedua adalah seorang wirausahawan yang masih bermalas-malasan. Yang ketiga adalah masih bingung apa yang harus dikerjakan, dan yang terakhir adalah tidak percaya diri akan apa yang mereka perbuat. Setelah itu, tingkatan kemampuan wirausahawan adalah, yang pertama adalah tingkatan untuk menghadapi rasa takut rendah. Pada tingkatan ini, seseorang cenderung menghindari resiko. Ciri-cirinya adalah seseorang ini adalah seorang yang masih bisa bermalas-malasan dan masih takut untuk mengambil resiko-resiko untuk kegagalan. Yang kedua adalah tingkatan kemampuan wirausahawan untuk menghadapi rasa takut sedang. Pada tingkatan ini, seorang wirausahawan menggunakan kemampuan lebihnya untuk menjadi lebih baik lagi. Contoh ciri-ciri dari orang tersebut adalah, namun jika mereka sudah enak di posisi kedua ini, mereka akan menjadi sangat tidak memikirkan untuk kedepannya, dan mereka sudah mendapatkan zona nyaman atau zona aman dirinya. Yang ketiga adalah tingkat kemampuan seseorang untuk menghadapi rasa takut tinggi. Pada tingkatan ini, seseorang wirausaha dapat lebih bisa untuk menanggung resiko kegagalannya sendiri. Namun jika mereka sudah menghadapi kegagalan satu, mereka akan bosan untuk bekerja keras terus-terusan. Yang keempat adalah tingkatan kemampuan wirausahawan untuk menghadapi rasa takut kompleks. Pada tingkatan ini, seorang wirausahawan lebih dapat mengendalikan atau mengatasi, dan lebih dari seorang dalam tingkatan ketiga tadi. Contohnya adalah seseorang dalam tingkatan keempat ini adalah seseorang yang kreatif
dan ingin menjadi lebih inovatif. Yang kelima adalah tingkatan seseorang dalam menghadapi rasa takut sangat tinggi. Pada tingkatan ini seseorang wirausahawan lebih pandai mengatasi kegagalan dan pandai dalam mengambil keputusan. Dan contohnya adalah seseorang kalau sudah mencapai tingkatan kelima ini, mereka akan lebih berpikir bisnis dan mereka akan membuka saham yang lebih besar lagi. Jadi sekian dulu presentasi dari saya. Maaf jika ada kekurangan dan maaf kalau saya tidak pandai untuk berpresentasi slide-nya orang lain. Terima kasih.